Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ade Putri, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, mahasiswa semester 3 dari jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Software Engineering. Jadi, pada video ini, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang web server untuk melengkapi tugas saya pada mata kuliah administrasi dan jaringan komputer. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu poin prinsip kerja web server. Jadi pada gambar ini adalah gambaran bagaimana web server bekerja. Penjelasan untuk gambar ini, cara kerja web server di atas adalah user atau pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui website atau web browser, media untuk menuju URL yang diakses. Selanjutnya, web browser tersebut mengirimkan permintaan user berupa HTTP request kepada web server melalui layar-layar TCP/IP. Kemudian web server memberikan web file yang di-request jika ada. Web file yang telah diberikan tidak langsung ditampilkan di display, tetapi web server mengirimkan permintaan tersebut kembali ke web browser melalui HTTP respon yang juga melalui layar-layar TCP/IP, kemudian baru diterima oleh web browser lalu dikirimkan kembali kepada user berupa display. Ya, secara umum ada beberapa cara kerja website. Yang pertama yaitu informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman-halaman web. Yang kedua, halaman web tersebut disimpan dalam komputer web server. Yang ketiga, sementara di pihak pemakai ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien yang mana ditempatkan untuk program untuk membaca halaman web yang ada di web server. Yang keempat, web browser membaca halaman web yang ada di server. Jadi, itu gunanya web browser. Ada 2 bagian utama dalam aplikasi web. Yang pertama yaitu ada server dan ada klien. Sisi klien dalam hal ini yaitu PC atau bisa disebut juga dengan perangkat mobile yang terhubung ke sebuah jaringan internet. Klien ini dapat mengakses aplikasi web melalui web browser seperti internet, Google, Mozilla Firefox, dan web browser lainnya. Sedangkan web server perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta database serta yang siap untuk diakses oleh klien. Klien bertugas meminta halaman web browser melalui web browser, lalu web browser akan meneruskannya ke server yang mana aplikasi berada. Selanjutnya, komputer server akan mengolah permintaan dari klien. Saat halaman web diminta ditemukan, maka komputer server akan mengirimkannya ke komputer klien dan halaman web yang diminta akan ditampilkan di web browser pada komputer klien. Selanjutnya, poin kedua yaitu langkah-langkah instalasi dan konfigurasi pada web server. Jadi perlu kita ketahui saat kita ingin praktek untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ini, kita memerlukan bahan seperti software VirtualBox dan ISO Linux Debian serta ISO Windows, terserah mau Windows 7 kah, 8 atau 10. Dan sebelum kita melakukan instalasi Linux yaitu Debian, lebih baik kita menginstal Windows terlebih dahulu supaya penginstalan atau konfigurasinya berjalan lancar. Ya, langsung saja kita lihat instalasi dan konfigurasi web server sebagai berikut. Yang pertama, install Apache sebagai web browser dan link kepada web server. Jadi saat kita ingin menginstal, perintahnya yaitu apt get install apache 2 links. Kemudian enter. Yang kedua, setelah proses instalasi Apache 2 dan links selesai, maka web server sudah berjalan. Hanya saja tampilannya masih default dengan
browser links ke server dikin.com. Pada tampilan welcome, pilih OK atau langsung enter. Jadi saat kita sudah melakukan perintah ini, kemudian kita mengenternya, akan muncul tampilan seperti berikut. Dan kita pilih OK. Jika tampilan seperti gambar berikut, berarti server kita sudah berfungsi dengan baik. Jadi saat kalian sudah milih OK dan tampilan seperti ini, maka web server kalian sudah berfungsi dengan baik. Kemudian keluar dari link, tekan pada keyboard tombol Q, kemudian enter. Maka akan muncul permintaan yes or no dan pilih yes. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah tampilan default webpack atau utama web server kita, maka lakukan pengeditan pada file index.html yang terdapat pada direktori /var/www/dot. Perintahnya yaitu nano /var/www/index.html, kemudian enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Edit script yang ada dalam file tersebut. Anda dapat melakukan konfigurasi secara bebas pada file ini untuk menghasilkan tampilan sesuai keinginan Anda. Tergantung kreativitas Anda. Setelah selesai, simpan dengan Ctrl X dan Y, kemudian enter. Selanjutnya, restart konfigurasi web server dengan perintah /etc/init.d/apache2 restart, kemudian enter, maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian kita akses kembali web server dengan menggunakan aplikasi web browser links ke dikin.com. Jika sudah melakukannya, akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu selamat datang di web dikin.com. Jika sudah ditampilkan seperti di atas, berarti konfigurasi pada file index.html yang baru saja kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Dan selanjutnya, kemudian install paket PHP. Perintahnya yaitu apt-get install php 5, kemudian enter, maka akan muncul tampilan berikut. Dan pada tampilan berikut, masukkan DVD binary. Ya, saat kita masukkan DVD binary itu ada pada bagian sini ya, bagian device. Selanjutnya itu edit file info.php yang terdapat pada direktori /var/www/dot. Perintahnya yaitu nano /var/www/info.php. Selanjutnya, tambahkan script pada file info PHP seperti berikut ini. Jadi setelah kalian melakukan perintah di atas, kemudian melakukan enter, maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian restart kembali hasil konfigurasi pada Apache 2. Perintahnya yaitu /etc/init.d/apache2 restart, kemudian enter. Ya, sekarang uji akses ke server. Sekarang uji akses dari PHP di server dengan web browser dari PC client. Pada address bar, ketikkan dikin.com/info.php. Jika tampilan sudah seperti ini, maka semua yang sudah dikonfigurasi sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu install PHP 5 MySQL. Perintahnya yaitu apt-get install php MySQL. Kemudian enter, dan di sini ada permintaan untuk masukkan DVD binary. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, masukkan DVD melalui device. Ya, kemudian enter lagi jika sudah masukkan DVD, dan akan muncul tampilan seperti berikut. Jadi pada tampilan ini kita juga akan menginstal MySQL server. Perintahnya yaitu apt-get install MySQL server. Kemudian enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Langkah selanjutnya, setelah paket MySQL server berhasil diinstal,
muncul form pengisian password root untuk MySQL seperti gambar berikut. Isikan password. Masukkan kembali password yang sama pada form konfirmasi. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya, kita tes dengan cara mengetikkan perintah MySQL garis U spasi root kurang garis P. Jika diminta password, masukkan password saat instalasi MySQL server sebelumnya. Maka akan muncul tampilan berikut. Jika sudah muncul teks MySQL seperti gambar di atas, maka tekan Ctrl C untuk keluar dari MySQL. Selanjutnya, install paket PHP MyAdmin dengan perintah apt get install myphp-admin. Enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Jika muncul pertanyaan "Do you want to continue?", maka ketikkan Y lalu enter untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul pilihan beberapa server mana yang akan dikonfigurasi pada PHP MyAdmin. Pilih Apache 2 seperti gambar berikut. Yang ini ya, yang sudah kita garis merahi. Jika muncul pesan seperti berikut, pilih No. Ya, untuk teman-teman perhatikan pesannya dan pilih No. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Ya, selanjutnya itu restart Apache dengan cara mengetikkan perintah /etc/init.d/apache2 restart. Langkah selanjutnya, kita tes PHP MyAdmin dengan membuka web browser dari PC klien. Ketikkan password address bar bikin.com/php myadmin pada menu login. Masukkan user root dan password yang digunakan saat proses instalasi MySQL server. Ya, seperti pada gambar berikut ada permintaan password ya. Hasilnya akan seperti berikut. Jadi proses instalasi dan konfigurasi pada web server telah selesai. Selanjutnya yaitu poin testing web server. Ya, pada poin ini kita akan mengetahui cara menguji aplikasi web apakah berhasil apa tidak. Dalam rekayasa perangkat lunak, jenis atau teknik pengujian dapat dilakukan bergantung pada persyaratan pengujian web Anda. Yang pertama, pengujian fungsional. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa apakah produk Anda sesuai dengan spesifikasi yang Anda maksudkan serta persyaratan fungsional yang Anda buat dalam dokumentasi pengembangan Anda. Kegiatan pengujian berbasis web meliputi uji semua tautan di halaman web Anda berfungsi dengan benar dan pastikan tidak ada tautan yang rusak. Tautan yang akan diperiksa akan mencakup yang pertama tautan keluar, yang kedua tautan internal, yang ketiga anchor links, yang ketiga tautan mail to. Ya, yang kedua yaitu test form berfungsi seperti yang diharapkan. Ini akan mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu pemeriksaan script pada formulir berfungsi sebagai yang diharapkan. Misalnya, jika pengguna tidak mengisi bidang wajib dalam bentuk pesan, kesalahan ditampilkan. Yang kedua, periksa nilai default sedang diisi. Yang ketiga, setelah dikirimkan, data dalam formulir dikirimkan ke database langsung atau ditautkan ke alamat email yang berfungsi. Yang keempat, formulir diformat secara optimal untuk keterbacaan yang lebih baik. Ya, poin selanjutnya, tes cookies berfungsi sebagai yang diharapkan. Cookies adalah file kecil yang digunakan untuk situs web untuk mengingat sesi pengguna aktif sehingga Anda tidak perlu login setiap kali Anda mengunjungi situs web. Pengujian cookies akan mencakup 2 poin. Pertama, cookies pengujian atau sesi dihapus baik ketika cache dihapus atau ketika mereka mencapai kadaluarsa. Yang kedua, hapus cookies atau sesi dan uji
kredensial login yang diminta ketika Anda mengunjungi situs berikutnya. Ya, selanjutnya tes HTML atau CSS untuk memastikan bahwa mesin pencari atau merayapi situs Anda dengan mudah. Ini akan termasuk 3 poin. Yang pertama, memeriksa kesalahan sintaks. Yang kedua, skema warna yang dapat dibaca. Yang ketiga, kepatuhan standar. Pastikan standar seperti pada keterangan berikut. Ya, selanjutnya, tes bisnis workflow ini akan mencakup 2 poin. Yang pertama, menguji skenario alur kerja atau bisnis end-to-end. Anda yang membawa pengguna melalui serangkaian halaman web untuk diselesaikan. Yang kedua, uji skenario negatif juga, sehingga ketika pengguna menjalankan langkah tak terduga, pesan kesalahan yang tepat atau bantuan ditampilkan dari aplikasi web Anda. Yang kedua selanjutnya, usability testing. Pengujian kegunaan kini telah menjadi bagian penting dari setiap proyek berbasis web. Ini dapat dilakukan oleh penguji seperti Anda atau kelompok fokus kecil yang mirip dengan audiens target aplikasi web. Uji navigasi situs. Menu tombol atau tautan ke berbagai halaman di situs Anda harus mudah dilihat dan konsisten di semua halaman web. Uji konten ada 2 poin. Konten harus dapat dibaca tanpa kesalahan, ejaan, atau tata bahasa. Yang kedua, gambar jika ada harus berisi teks alternatif. Alat yang dapat digunakan, ya seperti pada keterangan berikut. Yang ketiga yaitu interface testing. 3 area yang akan diuji di sini adalah aplikasi web dan server database. Yaitu yang pertama aplikasi, yang kedua server, dan yang ketiga server database. Yang keempat database testing. Pada basis data adalah salah satu komponen penting dari aplikasi web Anda, dan tekanan harus diletakkan untuk mengujinya secara menyeluruh. Kegiatan pengujian akan mencakup 4 poin. Yang pertama, apakah ada kesalahan yang ditampilkan saat menjalankan query? Yang kedua, integritas data dipertahankan saat membuat pembaruan atau penghapusan data dalam basis data. Yang ketiga, periksa waktu respon pertanyaan dan sesuaikan jika perlu. Yang keempat, data uji yang diambil dari basis data Anda ditampilkan secara akurat di aplikasi web Anda. Ya, alat yang digunakan yaitu seperti keterangan berikut. Selanjutnya, poin kelima, compatibility testing. Tes kompatibilitas testing memastikan bahwa aplikasi web Anda ditampilkan dengan benar di berbagai perangkat. Selanjutnya, poin keenam, performance testing. Ini dilakukan untuk situs Anda berfungsi di bawah semua beban. Kegiatan pengujian perangkat lunak akan termasuk tetapi tidak terbatas pada beberapa poin. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu waktu respon aplikasi situs web pada kecepatan koneksi yang berada muat uji aplikasi web Anda untuk mengetahui perilakunya di bawah beban normal dan puncak. Yang kedua, uji stres situs web Anda untuk menentukan titik putus ketika didorong keluar beban normal pada waktu puncak. Yang ketiga, uji apakah terjadi kerusakan karena beban puncak, bagaimana situs pulih dari peristiwa semacam itu. Yang keempat, pastikan teknik pengoptimalan seperti kompresi gizi browser dan cache sisi server diaktifkan untuk mengurangi waktu muat. Alat yang dapat digunakan seperti keterangan berikut. Ya, selanjutnya itu security testing. Pengujian keamanan sangat penting untuk situs web.
yang menyimpan informasi pelanggan yang sensitif seperti kartu kredit. Kegiatan pengujian akan mencakup 4 poin. Yang pertama, tes akses tidak sah ke halaman aman. Halaman aman tidak boleh diizinkan. Yang kedua, file yang dibatasi tidak boleh diunduh tanpa akses yang sesuai. Yang ketiga, sesi pemeriksaan secara otomatis terbunuh setelah pengguna tidak aktif dalam waktu lama. Pada yang keempat, pada penggunaan sertifikat SSL, situs web harus mengarahkan kembali ke halaman SSL transkripsi. Alat yang dapat digunakan seperti keterangan berikut. Ya, selanjutnya poin ke-8 yaitu crowd testing. Anda dapat memilih sejumlah besar orang atau kerumunan untuk melakukan tes yang jika tidak akan dieksekusi sekelompok orang di perusahaan. Penguji crowdsourced adalah konsep yang menarik dan akan datang dan membantu mengungkap banyak kekurangan tanpa disadari. Ini menyimpulkan tutorial ini mencakup hampir semua jenis pengujian yang berlaku untuk aplikasi web Anda. Sekian presentasi saya, penjelasan saya pada makalah web server tentang konfigurasi dan langkah-langkah dan konfigurasi install web server. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.